Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Nanda Syaputra, mahasiswa Prodi PAI di Institut Agama Islam Al Muhammad Sepuh. Saat ini saya akan melakukan observasi dan wawancara terhadap guru TPA mengenai peran beliau dalam menanamkan nilai sosial dan keagamaan pada anak-anak. Baik, saat ini saya sudah berada di rumah beliau, yaitu seorang pengajar di TPA As-Solihin di Desa Jumok, Kecamatan Kerau, Kabupaten Bojonegoro. Baik Bapak, sebelum saya mulai untuk wawancara, eh, dimohon untuk Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Effendi. Saya sebagai pengajar di TPI As Solihin di Desa Jumok. Baik, terima kasih Bapak. Langsung saja saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama adalah apa peran guru TPA dalam menanamkan nilai sosial dan akhlak pada anak-anak? Untuk peran guru TPA sendiri itu di Musola As-Solihin ya. Itu nggak sekedar hanya mengajar tentang ngaji ataupun sholat saja, tapi juga kita tuh mengajar tentang mengubah karakteristik anak-anak tuh menjadi lebih baik, lebih sopan, lebih punya tata krama, terus lebih bisa berbahasa kepada orang tua gitu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, Bapak, ini siapa saja yang terlibat dalam mendukung pendidikan di TPA Solihin tersebut? Untuk yang mendukung tuh semuanya ya, yang saya kira tuh semua yang ada di desa, terutama tuh yang pertama tuh pengajar sendiri ya, seperti saya dan teman-teman saya yang mengajar di TPA, kemudian pengurus musolanya yang membersihkan untuk menjadikan ruangan itu jadi enak, nyaman untuk menjadi kegiatan belajar mengajar. Terus orang tua sendiri juga mendukung anaknya bisa belajar di TPA kita. Terus warga di sini juga sangat-sangat mendukung, bahwa kalau contoh saja kemarin itu saya kan mengadakan kegiatan Maulid Nabi gitu. Nah, itu anak-anak saya kumpulkan jadi satu, terus saya mengundang salah satu kiai gitu. Nah, warga di sini itu sangat berantusiasi, semuanya tuh datang tiba-tiba. Bukan tiba-tiba sih, saya anak-anak tuh ngajak orang tuanya sama warga-warga tuh datang ke masjid itu tuh mendengarkan kiai gitu. Jadi sangat didukung lah, saya kira. Terima kasih. Jadi bukan hanya guru saja ya Pak? Ya. Ada warga sekitar, juga ada pengurus musola juga. Lanjut kita, di mana proses pembelajaran dan pembentukan karakter anak paling efektif ya Pak? Menurut saya itu paling efektif ya di musola tersebut ya, kegiatan di saat kegiatan belajar mengajar itu terjadi gitu, ketika saya mengajar ke anak itu, terus anak itu paham tentang apa yang saya ajarkan. Terus bukan itu saja sebenarnya, di rumah juga tuh sangat efektif juga, karena orang tua tuh juga melihat keadaan berkembangnya tuh anak dari itu. Jadi contohnya dulunya tuh ketika mau sholat atau ngaji itu harus disuruh. Nah, ketika setelah rutin untuk mengikuti kegiatan TPA, itu anak tuh lebih mandiri, lebih langsung sholat sendiri gitu, langsung ngaji sendiri tanpa disuruh gitu. Jadi ada inisiatifnya sendiri gitu. Baik. Terus kapan biasanya nilai-nilai sosial dan keagamaan mulai terlihat pada perilaku seorang anak? Untuk terlihat itu ya bagi anak ya, itu tergantung anaknya, apakah anaknya tuh sering mengikuti kegiatan di TPA atau jarang. Tapi kalau dianya tuh sering mengikuti kegiatan TPA, itu akan terlihat lama-kelamaan tuh bakal terlihat kok. Jadi yang dulunya tuh agak bandel terus tata keramanya itu kurang ada itu, tapi setelah dia itu ngikuti terus kegiatan TPA, sehari-hari ngikutin gitu tuh, nah itu ada perkembangannya, ada mulai sering ngaji, terus sering sholat, ngajak semua anak-anak yang teman-teman itu, ayo anak-anak, ayo teman-teman ngaji bareng gitu. Terus kepada orang tua juga berbahasa gitu. Terima kasih. Lalu mengapa pendidikan TPA penting bagi pembentukan karakter anak sejak dini? Ya karena tuh sejak dini ya, anak-anak tuh kalau dari sejak dini itu kita harus bisa mengarahkan yang mana yang baik, mana yang jelek gitu. Jadi agar di kehidupan masa depan atau di masyarakat itu dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia bisa membedakan
ini nggak baik ini ya kita harus jauhin gitu, terus dia tuh lebih memilih yang baik gitu agar bisa berguna lah di masyarakat ini ke depannya, insya Allah. Lanjut, bagaimana metode yang dilakukan guru TPA dalam menanamkan nilai sosial dan keagamaan? Untuk metodenya sendiri sih saya lebih langsung mencontohkan langsung ya, karena sebagai guru itu adalah contoh bagi anak-anak sendiri ya. Jadi saya langsung kayak mengajak anak-anak, ayo anak-anak ngaji bareng semua, saya kumpulin ngaji bareng satu-satu, terus jamaah bareng pas zuhur atau asar gitu. Terus kalau di kegiatan belajar mengajar saya tuh sering biasanya saya ngajar ngaji kan, belajar membaca Al-Quran ataupun Iqra. Tapi saya juga biasanya tuh anak-anak tuh suka apa ketika saya tuh bercerita tentang cerita-cerita Nabi. Nah, jadi kayak saya cerita Nabi, mereka tuh menangkap hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi itu yang baik yang mana gitu, dan bisa diterapkan di kehidupan yang asli gitu. Itu sih. Oke, mungkin cukup itu saja pertanyaan dari saya, Bapak. Terima kasih saya ucapkan ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, Bapak. Saya tutup wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.